Saudara, hidup kita ini karena kemurahan Tuhan. Kalau kita masih ada sampai pagi ini semua karena kemurahan Tuhan. Bukan karena kuat dan gagahmu, bukan karena kehebatanmu, bukan karena kekuatanmu, bukan karena apa yang engkau konsumsi, makan dan minum. Tapi kalau kita masih ada sampai hari ini, benar-benar karena Allah bermurah hati kepada Bapak, Ibu, dan saya. Karena itu tidak ada alasan untuk kita sedikit pun untuk tidak bersyukur. Kalaupun hari ini engkau banyak sedang mengalami problem dalam hidup, sesungguhnya Allah begitu murah hati terhadap engkau dan saya. Kemurahannya tidak terbayarkan oleh apapun yang engkau dan saya miliki. Kita tidak bisa membalas semua yang telah Ia kerjakan. Tetapi bisakah dengan lidahmu atau mulutmu engkau dan saya bisa berkata, kemurahanmu itulah yang menghidupkan aku hari ini. Bagian firman Tuhan yang saya sampaikan pagi ini berkaitan dengan kemurahan Tuhan. Di dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-24. Di sana dikatakan bahwa tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan juga kepada Mammon. Saudara-saudara, Allah telah bermurah hati yang luar biasa bagi saudara dan saya. Oleh karena itu, mulut kita, lidah kita hendaklah berkata, kemurahan Allah itulah yang begitu besar di dalam hidup kita. Ia terlalu murah hati terhadap setiap kita. Ia terlalu mengasihi akan setiap kita. Oleh karena itu, segala macam pergumulan seharusnya tidak membuat kita kemudian menjadi takut dan khawatir dalam menjalani hidup. Karena ingat dengan baik bahwa Ia murah hati atas Bapak, Ibu, dan saya. Kekhawatiran adalah satu penyakit yang senantiasa melumpuhkan akan logika dan bahkan melumpuhkan akan hati setiap pribadi. Itu kekhawatiran. Itu sebabnya ketika kekhawatiran datang membuat kita kemudian akal sehat kita menjadi tidak normal. Kemudian yang ada adalah kita katakan Tuhan begitu jauh dan Tuhan tidak mengasihi akan kita. Tetapi pagi ini ayat yang saya bacakan tadi di dalam Matius pasal 6 ayat 24 di sana dikatakan bahwa Allah begitu murah hati atas saudara dan saya. Karena itu Ia mau supaya kita dengan mulut dan bibir kita selalu berkata, terima kasih Tuhan untuk kemurahan yang telah Engkau kerjakan di dalam hidup kita. Kita harus bisa menyembuhkan akan penyakit khawatir dalam hidup kita.
Karena kekhawatiran itu seperti yang tadi saya katakan, melumpuhkan logika, melumpuhkan hati, bahkan menumpulkan akan pikiran. Sehingga kemudian kita selalu berkata, Tuhan tidak adil, Tuhan tidak ada dalam hidup kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ayat 24 dari Matius pasal yang ke-6. Di sana dikatakan kita tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Karena mungkin kita akan setia kepada yang satu dan tidak mengindahkan yang lain. Kita akan mengasihi yang satu, tetapi kemudian kita mengabaikan yang lain. Saudara-saudara, kita diciptakan secara unik di dunia. Dan kita ditaruh di tengah-tengah dunia dengan suatu maksud yang indah, yaitu menjadi alat berkat di tangannya. Tetapi himpitan dunia akan selalu mengarahkan kita kepada pilihan-pilihan yang sulit. Di mana kita mau berdiri tegak. Apakah kita tetap berkata, Allah murah hati kepada saya, atau tidak. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, paling tidak ada 3 hal kalau kita lihat di dalam ayat yang kita baca. Matius pasal 6 ayat 24. Apa yang dikatakan di sana? Saya sekali lagi bacakan. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada manusia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hal pertama yang bisa kita lihat di sana, kalau hidup ini adalah karena kemurahan daripada Tuhan, maka yang pertama yang harus Bapak, Ibu, dan saya lakukan adalah menjadi penurut yang setia kepada Tuhan. Jadilah penurut-penurut yang setia. Ayat 24 katakan, engkau dan saya tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Karena yang satu akan setia, yang satu tidak akan diindahkan. Kalau hidup kita ini karena kemurahan Tuhan, maka penting untuk kita menjadi penurut-penurut yang setia. Setialah dalam mengiring Tuhan. Setialah dalam mengikut akan Dia. Setialah kepada Dia sampai pada akhirnya kelak Tuhan menjemput kita kembali. Hidup Bapak, Ibu, dan saya karena kemurahan Tuhan. Ini harus digarisbawahi. Bahwa kita ada karena belas kasihan Tuhan. Karena kalau belas kasihan Tuhan, maka di sana dikatakan, biarlah engkau dan saya menjadi penurut setia kepada Tuhan. Memang di dunia kita dihadapkan kepada mamon. Dan mamon itu juga perlu untuk menghidupkan akan kita dalam operasional, dalam kebutuhan akan hidup. Itu bukan berarti Tuhan menciptakan mamon bukan itu jahat. Tidak. Tetapi sekali lagi dalam kebebasan, ketika Ia memberikan kita free will, kehendak bebas kepada kita, maka kemudian Tuhan menempatkan satu pilihan kepada kita. Silahkan engkau memilih, apakah engkau setia kepadaku atau tidak. Saudara-saudara, kita sedang ada di dalam situasi di mana pilihan-pilihan hidup begitu banyak. Kalau kita pergi makan saja, kita ditawarkan dengan begitu banyak rumah makan yang menawarkan menu yang berbeda-beda. Ketika sekilas kita lihat semuanya begitu menarik dan indah. Tetapi kita juga yang memutuskan kita mau makan di mana. Kita juga yang memutuskan kita mau pilih menu yang mana yang kita mau konsumsi. Hal yang sama bahwa hidup kita di dunia adalah begitu banyak pilihan. Tetapi kita tidak seperti robot yang kemudian Tuhan katakan kau harus pilih A, kau harus pilih B. Tetapi Tuhan memberi kebebasan kepada saudara dan saya untuk kemudian kita memilih yang mana kita yang mau memilihnya. Saudara-saudara, ayat ini berkata bahwa kita harus menjadi penurut yang setia. Karena kita tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Karena kita bisa membenci yang seorang dan mengasihi yang lain.
Kita bisa menjadi setia kepada yang satu dan mengabaikan yang lain. Sejauh mana kesetiaanmu dan saya kepada Tuhan? Apakah kesetiaanmu dan saya kepada Tuhan hanya diukur hanya karena pemenuhan kebutuhan jasmania? Kesetiaan kita kepada Tuhan apakah hanya diukur oleh karena jawaban doa yang terjawab? Apakah kesetiaan kita kepada Tuhan hanya oleh karena kesulitan-kesulitan yang kita alami, jalan buntu, kemudian kita berkata, mungkin Tuhan sumber jalan keluar. Saudara-saudara, kita perlu mengevaluasi akan hidup kita. Penurut yang setia. Ada lagu anak-anak sekolah minggu katakan, setia-setialah, setialah sampai mati. Seperti Tuhan Yesus, setialah sampai mati. Ini lagu-lagu anak sekolah minggu dari kecil diajari untuk setia ikut Tuhan. Kalau Bapak Ibu merasakan bahwa Tuhan begitu murah hati kepada hidup Bapak Ibu dan saya. Kemurahan Tuhan. Kesempatan yang Tuhan beri. Maka kita akan tetap setia kepada Dia. Terlepas dari apapun yang kita alami. Kita akan tetap berkata, terima kasih Tuhan. Pujian dari kelompok Melati tadi, itu mengingatkan saya akan satu peristiwa yang saya alami ketika saya melayani di Aceh beberapa tahun yang lalu. Terima kasih Tuhan untuk cintamu yang tak bersyarat bagiku. Saya mau tanya Bapak Ibu. Kalau kita waktu menikah, ada syaratnya enggak? Waktu kita mengambil pasangan kita, ada syaratnya enggak? Pasti ada syarat. Uang maharnya sekian. Adatnya begini. Semua diatur. Tapi ketika engkau datang kepada Tuhan, ada syarat enggak? Ada standar tertentu enggak yang Tuhan buat supaya engkau datang kepada Dia? Matius pasal 11, 28, 29 katakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Ayo datang. Aku memberi kelegaan kepadamu. Asal engkau mau datang kepada Dia, ya dengan tangan terbuka menantikan engkau. 1 Yohanes 1 ayat 9. Meskipun banyak sekali kesalahanmu, asalkan engkau dan saya mau datang, maka Ia akan mengampuni kita. Sekarang apa yang menjadi alasan kita tidak datang kepada Tuhan? Tidak setia kepada Tuhan. Kita yang sendiri yang membuat alasan. Aku tidak layak. Banyak dosaku. Banyak kelemahanku. Itu syarat yang kita bikin. Menghalangi kita sendiri untuk tidak datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk cintamu yang tak bersyarat atas hidupku. Hidup ini karena kemurahan Tuhan. Karena itu jangan sia-siakan kemurahan yang Tuhan beri bagi Bapak, Ibu, dan saya. Pilihan sedang ada di tangan kita. Memilih untuk ikut Tuhan atau tidak. Karena pilihan kita menentukan apa yang kita peroleh, apa yang kita jalani. Kalau dalam kitab Ulangan pasal 28 katakan, pilihan kita menentukan berkat dan kutuk. Yang kita pilih menentukan berkat dan kutuk. Kalau kita pilih ikut Tuhan, maka Tuhan pasti memberkati. Sebaliknya kalau kita memilih untuk tidak ikut Tuhan atau tidak setia kepada Tuhan, maka kutuk yang kita akan peroleh. Maka kalau ayat 24 ini berkata, engkau tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan, maka kemudian saudara dan saya, kita dihadapkan kepada pilihan. Mau setia kepada Tuhan, pasti mendatangkan berkat. Tidak setia kepada Tuhan, pasti mendatangkan kutuk. Berarti pilihannya ada pada kita.
Kita tidak bisa menyalahkan Tuhan, kenapa Engkau ciptakan kutuk dan berkat. Dia penguasa, dia berdaulat, dia bisa segala sesuatunya. Tetapi ia mau ciptaannya adalah memilih. Karena kita diciptakan segambar dan serupa dengan dia. Maka silahkanlah engkau memilih. Apakah engkau mau tetap setia kepada dia atau tidak. Hidup karena kemurahan Tuhan. Allah begitu murah hati kepada Bapak, Ibu, dan saya. Yang kedua, ayat 25 sampai 32, ayat-ayat selanjutnya dikatakan, kita harus percaya penuh kepada Tuhan. Kalau hidup ini karena kemurahan Tuhan, maka yang pertama kita harus menjadi penurut yang setia. Tetapi yang kedua adalah kita harus percaya penuh kepada Dia. Bukan setengah, tetapi percaya penuh kepada Dia. Di sana dikatakan, akui Dia dalam segala hal. Saudara-saudara, kepercayaan kita biasanya tidak penuh kepada Tuhan. Hanyalah berkaitan dengan apa? Pemenuhan kebutuhan jasmani. Maka di ayat 25 seterusnya itu semua bahas tentang hal kekhawatiran. Nah, kekhawatiran ini mengganggu kepercayaan orang untuk tidak penuh kepada Tuhan. Karena orang akan berpikir, apa yang saya akan makan besok? Bagaimana saya membayar hutang? Bagaimana saya mengatasi A, B, C, dan seterusnya. Nah, di dalam lingkaran kekhawatiran, maka kemudian keyakinan orang kepada Tuhan menjadi berkurang. Maka kalau Bapak, Ibu, dan saya paham sebenarnya hidup ini Tuhan yang beri. Tuhan yang berhak menjadikan hidup ataupun mati. Maka untuk apa Bapak dan Ibu takut untuk tidak percaya sepenuhnya kepada Dia. Yang sering kali kita diuji paling banyak dalam hidup ini apa? Adalah kekhawatiran, ketakutan akan hal yang bersifat jasmani. Coba Bapak Ibu perhatikan ayat 25 dan seterusnya. Apa yang di sana dikatakan? Kamu khawatir tentang apa yang kamu pakai. Kamu khawatir tentang apa yang kamu minum. Apa yang kamu makan. Tapi kamu lupa bahwa itu semua karena kemurahanku aku beri kepada. Itu berarti semua yang kita miliki, semua yang kita pakai, semua yang ada pada kita, semua karena kemurahan Tuhan. Maka kemudian kita diibaratkan, dicontohkan, coba perhatikan burung. Coba perhatikan bunga bakung. Nanti kitab Amsal pasal 6 katakan, coba perhatikan semut. Binatang. Bukankah aku murah hati? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Percayalah penuh kepada Tuhan. Kita baru saja merayakan Paskah. Pantaskah kita khawatir dalam menghadapi hari-hari ke depan? Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Ini baru Paskah. Kalau barusan Paskah, ada jaminan akan hari esok. Kenapa kita tidak percaya penuh kepada Tuhan? Ayat 27. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok.
Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Semua berbicara tentang kemurahan Tuhan. Kalau Bapak Ibu dan saya sungguh memahami kemurahan Tuhan dalam hidup Bapak Ibu dan saya, maka bangun pagi ini kita bisa katakan terima kasih Tuhan. Engkau terlalu baik kepadaku. Engkau terlalu murah hati kepada. Kalau Tuhan katakan tidak, berarti jangan kita lawan. Jangan khawatir. Percaya penuh kepada Dia. Ini hal yang kedua, Bapak Ibu. Kalau hidup ini adalah kemurahan Tuhan, maka yang pertama jadi penurut yang setia. Yang kedua adalah percaya penuh kepada Dia. Yang ketiga, yaitu prioritas total hidup kita adalah kepada Tuhan. Yang ketiga adalah prioritas total hidup kita kepada Tuhan. Cara prioritas total hidup kepada Tuhan itu apa? Hidup hari demi hari. Day by day. Hidup dari hari ke hari. Apa maksudnya? Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Berarti prioritasnya adalah hari ini. Karena kita nggak tahu apa yang terjadi besok. Apa yang terjadi lusa. Ketika adik kami meninggal, kami merasa dia sehat, nggak mungkin meninggal. Jumat sakit, Minggu selesai. Selama ini sehat. Bukankah kita selalu punya rancangan-rancangan ke depan? Yang kita sendiri terus berpikir, saya mau lakukan A, B, dan C, dan seterusnya. Memang tidak salah. Tapi kembali lagi, prioritas total kepada Tuhan itu apa? Hari demi hari. Hari ini saya lolos enggak setia kepada Tuhan? Gak usah pikirkan besok dulu. Hari ini saya lolos enggak mulut saya baik di hadapan Tuhan? Hari ini lolos enggak bibir saya bersih di hadapan Tuhan? Kita berpikir besok, lusa, dan seterusnya. Tetapi hari ini saya lolos enggak? Karena saya tidak tahu kalau sekadar 1 jam ke depan dan Tuhan panggil saya lolos tidak? Prioritas kepada Tuhan. Tidak bicara tentang selalu jangka panjang. Tapi bicara tentang hal-hal pendek yang sedang di depanmu. Karena kita tidak tahu akhir hidup kita. Maka prioritas total kepada Tuhan bicara tentang hari demi hari. Hari ini, besok apa? Karena beberapa jam ke depan pun kita tidak tahu. Jangan-jangan Tuhan panggil kita di saat kita sedang marah. Jangan-jangan Tuhan panggil kita sedang kesal. Jangan-jangan Tuhan panggil kita sedang punya masalah dengan tetangga. Di saat itu Tuhan panggil. Tuhan tidak bicara besok. Maka prioritas kita kepada Tuhan adalah bicara hari demi hari. Itu sebabnya manusia seringkali merancang A, B, C. Tidak salah Bapak Ibu. Rancangan itu perlu. Itu namanya misi. Itu namanya visi. Tetapi setelah buat rancangan, kemudian hidup hari demi hari. Kemurahan Tuhan. Kemurahan Tuhan. Hidup karena kemurahan Tuhan. Itu berarti menolong kita untuk kita bisa prioritas dalam melangkah bersama dengan Tuhan. Berapa banyak orang yang menjadi sakit dan stres? Oleh karena ia capek memikirkan besok mau buat apa. Besok saya mau kerjakan ini. Kalau besok terjadi bagaimana? Ini contoh. Besok bayar hutang jatuh tempo. Apa yang ada dalam pikiran Bapak Ibu?
Kalau sudah ada uangnya, mungkin nggak terlalu berpikir. Tapi kalau nggak ada uangnya, besok jatuh tempo. Apa yang ada dalam pikiran Bapak Ibu? Kita akan memikirkan gimana caranya, dari mana dapatnya. Lumrah. Tapi ada orang bilang, udahlah, kita doa aja. Apa yang terjadi, terjadilah. Tidur. Tapi ada yang setelah berdoa gak bisa tidur. Karena terus kepikiran bagaimana besok, gak bisa, gimana besok. Sampai pagi gak bangun, terus gelisah. Nah ini kita dihadapkan dengan tipe-tipe manusia ketika menghadapkan prioritas tadi. Dihadapkan kepada prioritas tadi. Bagi orang yang bisa menyadari bahwa hidup ini kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan. Dia setelah berdoa, dia tidur dan dia nyenyak. Tuhan pasti mau menyelesaikannya bagiku. Tuhan pasti buka jalan. Dan Bapak Ibu, saya sering mengalami hal-hal yang demikian. Saya tidak tahu dengan Bapak Ibu. Tapi saya sering mengalami hal-hal yang demikian. Setelah berdoa saya tidur, saya nggak tahu besok lain. Besok lain. Besok ada saja cara Tuhan menolong. Sadar sepenuhnya bahwa kita ada semata-mata karena kemurahan Tuhan. Ayat 34. Matius pasal 6. Apa yang di sana dikatakan? Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Bapak Ibu, berapa banyak di antara kita mempraktekkan dan mengimani ini dengan benar. Kesusahan sehari cukup untuk sehari. Seberapa banyak kita mengimani dan melakukan ini. Yesus yang katakan. Matius pasal 5 sampai pasal 7 ini khotbah Yesus di atas bukit, Bapak Ibu. Jadi ini bukan kata para rasul, tapi ini kata-kata Tuhan Yesus yang sampaikan kepada murid-muridnya. Jadi ini bahasa yang keluar atau firman yang keluar dari mulut Yesus sendiri. Ia katakan, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Itu bisa dapat kita katakan berkat dan kutuk sebenarnya ada dalam mulut kita. Kalau engkau berkata Tuhan pasti tolong, maka Tuhan tolong. Tetapi kalau engkau berkata tidak. Bukankah firman Tuhan berkata apa yang kamu ikat di dunia akan terikat di surga. Apa yang kamu lepaskan di dunia akan lepas di surga. Maka hati-hatilah dengan hidup kita. Kalau hidup ini karena kemurahan Tuhan, maka kemurahan Tuhan yang dahsyat itu engkau akan alami. Perkatakanlah berkat, perkatakanlah firman, yakinilah firman, maka itu akan terjadi padamu. Karena itu, otomatis berkat itu. Tetapi memang pilihannya kembali ke kita. Memilih yang mana? Tetap hidup dalam kemurahan Tuhan. Atau memilih keluar dari kemurahan Tuhan. Inti dari khotbah pagi ini adalah jangan fokus kepada berkatnya Tuhan. Tetapi fokuslah kepada sumber berkatnya. Hidup ini karena kemurahan Tuhan. Maka fokuslah kepada sumber berkat. Jangan fokus kepada apa? Berkatnya. Doa saya Tuhan menolong Bapak Ibu dan saya.
kita menjadi pribadi yang sangat mengerti kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Jangan sia-siakan kemurahan Tuhan. Karena kemurahannya ialah yang membuat Bapak Ibu dan saya ada sampai pagi ini. Tuhan memberkati kita.